Shalom Go Students, apa kabarnya? Semoga kita senantiasa disertai oleh Tuhan dan dalam keadaan yang baik ya. Selamat datang di Go Students Online Sharing yang tayang setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube channelnya Go Bogor Online Service dan di Instagramnya Go Students di @go_students. Aku Robin, dan kali ini aku mau sharing singkat mengenai sebuah judul yang berjudul Imperfect, yang artinya ketidaksempurnaan. Teman-teman, kita pasti pernah ngalamin suatu momen insecure, overthinking. Kita nggak yakin akan ability atau kemampuan kita. Kita nggak yakin terhadap posisi yang sedang kita pegang atau tanggung jawab yang sedang kita emban. Entah itu di pekerjaan, di pendidikan, ya kan, organisasi, dan seluruh aspek kehidupan lainnya. Pernah mikir, duh kok aku yang ditempatin di sini ya? Mampu nggak ya aku ngelakuin ini? Kali ini kita akan ngeliat story singkat atau cerita singkat dari tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang bernama Gideon. Teman-teman mungkin familiar terhadap Gideon, walaupun nggak se-familiar terhadap Daud atau Salomo, mungkin nggak sepopuler Daud atau Salomo. Kali ini kita mau lihat di Hakim-Hakim 6-7 atau perikop dan ayat Alkitab yang akan kita baca di pasal 6 dan 7 tentang Gideon. Secara singkat, Gideon ini merupakan sebuah tokoh Alkitab dari bangsa Israel. Dan waktu itu kita tahu ya, bangsa Israel itu polanya tuh sama kalau di Perjanjian Lama. Biasanya polanya itu dikasih Tuhan, lalu menyembah berhala atau memberontak kepada Tuhan, diizinkan Tuhan untuk disadarkan lewat penjajahan dan masalah, setelah itu berbalik lagi. Dan seterusnya begitu, berbalik, taubat ya, habis itu kumat lagi dan dijajah lagi gitu, akhirnya taubat lagi. Kali ini Gideon ini merupakan salah satu pahlawan atau orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan dari bangsa Midian selama 7 tahun. Teman-teman bisa baca perikop atau pasal lengkapnya di pasal 6 dan 7. Hakim-Hakim 6 ayat 6 dan 7. Aku mau baca dulu satu ayat yang representatif, yaitu di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Di situ disebutkan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, atau malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya atau Gideon demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Setelah itu Gideon menjawab, ada di 6 ayat 15, Hakim-Hakim 6 ayat 15, tapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Itu jawab Gideon. Teman-teman harus paham di sini kondisinya. Bangsa Midian itu banyak banget teman-teman. Tentaranya ada 135.000 dan sudah menjajah bangsa Israel selama 7 tahun lamanya. Saat itu bangsa Israel itu bersembunyi di gua-gua. Itu teman-teman bisa baca di perikop atau pasal 6 Hakim-Hakim. Dan di sini Tuhan itu menampakkan diri lewat malaikatnya Tuhan kepada Gideon dan berkata kepada Gideon bahwa kamu ini loh pahlawan yang gagah berani dan aku akan menyertaimu. Gideon itu waktu itu masih muda teman-teman, usianya mungkin kurang lebih sama kayak kita gitu kan di Go Students ini. Dan bayangkan Gideon itu di suku yang tidak terlalu besar atau bahkan kecil banget gitu jumlahnya. Secara kekuatan dan secara logika fakta, Gideon ini kayaknya nggak mungkin banget gitu bisa ngelawan bangsa yang besar seperti bangsa Midian 135.000. Total bangsa Israel waktu itu ada 22.000 pasukan. Itu aja totalnya gitu. Tapi bahkan yang lebih hebatnya lagi, Tuhan suruh di-cut, Tuhan suruh kurangin semua pasukannya. Dari 22.000 tentara Israel, itu dikurangi lagi. Jadi 10.000 dan jadi 300 orang. Bayangkan 300 orang melawan 135.000 tentara Midian. Gitu. Tapi Tuhan melaksanakan itu, dan waktu itu juga kalau teman-teman lihat gitu kan, Gideon ini meminta 3 tanda gitu kan, tapi akhirnya Gideon percaya. Artinya apa teman-teman? Dari cerita ini kita diingatkan kembali bahwa jangan meragukan kekuatan Tuhan. Saat teman-teman sudah diberi kepercayaan, diizinkan Tuhan untuk memegang suatu tanggung jawab, teman-teman bisa laksanain itu secara maksimal, teman-teman bisa setia, dan teman-teman bisa loh teman-teman mengandalkan kekuatan Tuhan. Walaupun kelihatannya mustahil seperti yang Gideon alami, tapi saat kita berjalan dengan tuntunan dan firman Tuhan, segala sesuatu itu pasti mungkin gitu. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat dan penuh mujizat. Maka jangan ragukan kekuatannya saat Ia mempercayakan kita suatu hal yang harus kita lakukan. Entah itu tanggung jawab teman-teman mau masuk universitas tertentu, entah itu teman-teman mungkin sedang bekerja dan merasa nggak mungkin gitu. Teman-teman ditawari pelayanan atau dipercayakan pelayanan yang teman-teman sebetulnya nggak nyaman, tapi teman-teman masuk ke situ, maka percayalah,
Seperti Tuhan menyertai Gideon, Tuhan yang sama juga akan menyertai kita menghadapi setiap problematika, menghadapi dan menjawab setiap tantangan, dan menjadikan kita berhasil sesuai dengan firman Tuhan. Demikian teman-teman sharing singkat hari ini. Semoga ini senantiasa mengingatkan kita bahwa Tuhan kita penuh kuasa dan pasti kita bisa melakukan segala sesuatu walaupun kita tidak sempurna. Ingat, saat kita belajar dan setia melakukan tanggung jawab kita, disitulah kita sempurna atau disempurnakan oleh Tuhan. Jangan tunggu kita sempurna baru mengambil tanggung jawab, karena nggak bakal pernah nyampe di situ. Kita akan senantiasa belajar seumur hidup dengan penyertaan Tuhan. Itu aja teman-teman sharing yang aku mau bawain. Selamat menjalani hari-hari teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.